Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di program menghafal surah Al-Mulk. InsyaAllah untuk kesempatan ini kita akan lanjutkan di materi yang keempat. Di materi yang keempat InsyaAllah kita akan lanjutkan ayat yang ke-10, 11 sampai dengan ayat yang ke-12 ya. Untuk teknisnya masih sama sahabatku, insyaallah nanti kita akan ulang masing-masing 3 kali. Kemudian di putaran yang selanjutnya kita akan terjemahkan, lihat terjemahan ayatnya. Lalu kita akan di sesi terakhirnya membahas tafsir. Insyaallah untuk kesempatan ini kita langsungkan di ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Silakan teman-teman untuk mengulang ya. Saya kasih waktu kurang lebih 30 detik. Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Silakan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Silakan. Selanjutnya kita akan lihat terjemahnya di ayat yang ke-10, kemudian ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Wa qalu, dan mereka berkata, law kunna nasma'u, ya, dan mereka berkata sekiranya, kunna nasma'u, kami mendengar, atau na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir,
atau memikirkan peringatan itu, tidaklah kami dalam penghuni neraka yang menyala-nyala. Ataupun mereka berkata saat itu, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzanbihim, ya, kami mengakui akan dosa mereka. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka kebinasaan bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ataupun maka mereka mengakui dosanya, tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu, ya. Maka di ayat yang ke-10 dan ayat ke-11 ini adalah masih membahas tentang bab ajab yang diderita oleh orang-orang kafir di akhirat, ya. Memasuki ayat yang ke-12 ini bab yang baru adalah janji-janji Allah kepada orang-orang mukmin, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut, yakhshawna rabbahum, Tuhan mereka, bil ghaib, yang tidak terlihat. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka ampunan, maghfirah, ampunan, ya, wa ajrun kabir, dan pahala yang besar. Di sini sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Itulah untuk terjemahan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita lanjutkan di bagian tafsir ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana ayat yang tadi dan terjemahannya sudah kita sampaikan. Di tafsir Ibnu Katsir menafsirkan bahwa di sini kata nasma'u di dalam ayat ke-10 ini tidak hanya, ya, mendengarkan ataupun memikirkan, akan tetapi mendaya gunakan akalnya sehingga mereka orang-orang kafir ini tidak terperosok dan terperdaya oleh kekafirannya sendiri. Maka di sini Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Amr bin Murrah dari Abi al-Bukhturi al-Ta'i, berkata bahwa telah mengabarkan kepadaku seseorang yang telah mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalam sabda beliau, manusia tidak akan binasa sebelum mereka menyadari, ya, akan kesalahan dari diri mereka sendiri. Di dalam hadis lain juga disebutkan, tidaklah seseorang masuk neraka melainkan dia menyadarkan bahwa mereka merupakan tempat yang layak baginya ketimbang surga. Maka ini senada, sahabatku yang dirahmati Allah, senada dengan Ibnu Katsir Al-Baghawi dalam tafsirnya di Ibnu Abbas dan Ibnu Jujaz berkata, sekiranya kami mendengarkan petunjuk dan menggunakan akal kami dengan sebenar-benarnya akal dan pendengaran, sehingga kami mengerjakan perintah Rasul, niscaya kami tidak tergolong ashabis sa'ir, artinya adalah hina dina, ya, hina dina. Sedangkan Al-Qurtubi di sini juga menafsirkan redaksi fa'tarafu bidzanbihim pada ayat yang ke-11 dengan takdzibihim, takdzibihim rusul, mereka mendustakan petunjuk Rasul. Itulah sebabnya mereka dicap tidak hanya suhqan, jauh dari rahmat Allah, akan tetapi juga bu'dan, dilaknat oleh Allah. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Ibnu Ashur di dalam Al-Tahrir wa Al-Tanwir, tanwirnya mengatakan, balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah dalam hal ini, takut dalam segala hal sehingga tidak mendahulukan maksiatnya dan tidak mengurangi jatah perintahnya, baginya maghfirah Allah meliputi pengampunan dosa mereka, terbebas dari neraka jahanam. Lalu pahala yang tidak putus, yang tiada putus, kenikmatan yang agung, kekuasaan yang tak terbatas, bidadari surga yang elok rupawan dan segala kebutuhannya terpenuhi dari cukup, ya.
lebih dari cukup. Itulah sebaik-baik balasan, sebab Allah ridho terhadapnya dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-11 ini kita sama-sama belajar dari penyesalan orang-orang kafir. Mudah-mudahan dari peringatan ini, peringatan Allah melalui kisah tersebut betul-betul bisa menyadarkan kita untuk selalu mengoreksi, berintrospeksi diri terhadap apa-apa yang telah sedang dan akan kita kerjakan, sehingga kita tidak terjebak di dalam lubang yang sama sebagaimana penyesalan orang-orang kafir dan segala kesibukan, aktivitas maupun segala yang kita miliki saat ini, sampai kita melalaikan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun tak segan untuk menambahkan kenikmatan dan segala anugerahnya bagi mereka yang senantiasa bertakwa dan beriman kepadanya. Nah, semoga kita terhindar dari golongan fasuhqan li ashabis sa'ir, dan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah, janji-janji yang dimana janji yang tadi merupakan kenikmatan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir dari ataupun tadabbur yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.